dihitung masa pengabdian panjenengan itu kayaknya lebih lama dari masa jabatan bupati, gubernur, atau bahkan masa cicilan motor saya nih Pak. Pertama kali saya kaget gitu loh ya. Ternyata di sini tuh nggak kayak kantor itu ya, kayak rumah hantu gitu loh. Jadi saya terima ada telepon kan, telepon kantor berdering, saya terima. Nah itu ternyata ada ancaman bom gitu loh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Riza di podcast KPU Kabupaten Gresik. Di episode kali ini spesial banget, kita kedatangan sosok yang spesial. Bukan hanya pegawai senior KPU Kabupaten Gresik, tapi juga arsip berjalannya KPU Kabupaten Gresik. Orang yang sudah ada sejak kantor masih sederhana hingga sekarang sudah modern, adem dan banyak AC-nya. Dia adalah Bapak Suyanto. Selamat datang Pak. selamat datang Mbak. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Pak, kalau dihitung masa pengabdian panjenengan itu kayaknya lebih lama dari masa jabatan bupati, gubernur, atau bahkan masa cicilan motor saya nih Pak. Saya jawab. Pak Yanto, boleh cerita bagaimana awal mula Bapak di kantor KPU Kabupaten Gresik ini pada tahun berapa dan waktu itu suasananya bagaimana? Monggo Pak. Baik Mbak, saya akan ceritakan awal mula saya di KPU ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah di bulan Oktober 2003 ya. Kebetulan ada yang nawarin gitu ya, mau nggak kerja di kantor baru gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu saya masih nganggur ya, cari kerja. Akhirnya saya terima tawaran itu, kemudian besoknya berangkat ya ke kantor KPU ya. Pertama kali saya kaget gitu loh ya. Ini gak seperti apa ya, bayangan saya waktu itu kan kerja di kantor sudah bagus bersih ya. Ternyata di sini tuh nggak kayak kantor itu ya, kayak rumah hantu gitu loh. Jadi itu kan karena apa? Kantor ini kan sudah beberapa tahun nggak dipakai gitu ya. Jadi kayak kantor kosong ya. Jadi di depan itu eh, apa ya, rumput ilalang tuh tinggi-tinggi gitu ya. Kemudian saya buka pintu di ruang utama itu, saya kaget, ternyata banyak sarang laba-laba gitu loh. Jadi kayak rumah hantu beneran gitu loh. Jadi ini nggak bohong ya. Jadi waktu itu namanya masih apa ya dulu tuh, Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Gresik ya. Jadi belum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ya, masih Perwakilan Sekretariat Umum ya itu. Ya, jadi waktu itu memang saya ditawarin untuk pertama kali itu bersih-bersih ya, bersih-bersih kantor supaya bisa dipakai untuk sekretariat ya, sekretariat kantor KPU Kabupaten Gresik waktu itu. Saya bersihkan di dalam itu, kemudian sampai di luar itu ya sudah kalau nggak salah 3 hari baru kelihatan kayak kantor ya. Jadi pertama kali memang belum ada orang ya, belum ada orang. Saya diantar oleh apa itu orang Pemda ya waktu itu yang menawarin saya. Kemudian barulah datang seorang yang agak senior gitu ya. Jadi ini siapa ya, belum tahu. Ternyata itu adalah sekretaris KPU Kabupaten Gresik yang pertama kali itu. Namanya Pak Agus Andiono ya. Jadi saya juga apa ya, belum pernah kerja di kantor sebelumnya ya. Jadi saya juga kaget itu siapa itu ya. Ternyata itu tadi saya ditanyain ya bla 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 ya. Jadi gimana kerja di sini ya. Saya bilang agak kaget ya, kok ya alhamdulillah Pak. Kerasan enggak? Alhamdulillah kerasan gitu. Jadi pertama kali mah nggak ada meja, nggak ada kursi, nggak ada peralatan perkantoran kayak biasanya ya. Jadi masih kosong sama sekali ya. Kemudian setelah bersih itu dapat pinjaman dari Pemda ya, berupa meja dan kursi. Nah,
saat itu kalau nggak salah ada 2 staf yang datang gitu ya, menemani Pak Sekretaris ini. Nah kemudian saya diajak untuk mengambil ya meja dan kursi itu di Pemda, dibawa ke sini pakai pickup itu ya. Jadi waktu pertama kali itu baru ada meja dan kursi, dan itu masih ada 3 orang ya yang berkantor di sini. 3 orang bersama sekretarisnya itu tadi Iya, Pak Agus ya. 4 sama saya gitu Oh loh. 4. Iya, pertama kali itu. Nah, kemudian eh, mereka datang sebentar ya, karena memang belum ada aktivitas ya, karena mereka masih menyelesaikan pekerjaannya di kantor yang lama ya. Memang waktu itu kan pegawai KPU kan masih pegawai Pemda yang diperbantukan di KPU ya. Jadi waktu itu memang apa ya, saya juga kaget gitu loh. Jadi kondisi bayangan saya kan kantor itu kan kayak di Pemda ya, kayak di kecamatan itu kan lumayan bagus ya. Jadi ya memang agak shock gitu loh ya pertama kali, tapi alhamdulillah saya jalanin. Akhirnya KPU mulai berdatangan ya staf-staf yang lainnya. Kalau nggak salah itu jumlahnya pertama itu 4 ya, 4. Belum ada Kasubag waktu itu ya, masih staf sama sekretaris ya, karena memang belum ada anggaran untuk operasional ya. Baru di tahun 2004 itu baru ada anggaran operasional. Nah, makanya waktu itu sebelum ada anggaran operasional, saya sendiri dikasih honor itu pakai uang pribadinya Pak Sekretaris itu ya. Jadi belum ada honor dari anggaran negara gitu ya. Uang Jadi pribadi dari iya, Pak Sekretaris itu digaji dari mana Pak? uang pribadinya. Jadi dari gajinya mereka dia gitu loh. Dari Pemda. Pak Sekretaris masih ikut Pemda. Iya, Oh. ya, jadi saya dibilangin, Mas ini sekedar apa honor untuk makan sama transport gitu aja ya. Jadi alhamdulillah ya saya dapat apa honor pertama kali itu jadi uang pribadi Pak Sekretaris ini gitu loh. Berapa Pak kalau boleh tahu? Aduh. Pertama kali dapat gaji di tahun 2003 itu. Aduh. Kalau nggak salah itu 200.000 ya. Tahun 2003 itu saya dihonor 200.000 ya. Alhamdulillah untuk transport, kebetulan saya waktu itu kan naik angkot ya, tiap hari pulang pergi ke kantor itu naik angkot ya, kemudian buat makan itu alhamdulillah ya cukup lah, jadi cukupkan gitu. Seperti Oke. itu ya. Baik Pak, apa pengalaman pertama yang Bapak ingat saat baru pertama kali masuk? eh Ya itu tadi, kaget ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kondisi kantor seperti umumnya ya. Dan kemudian tentang apa, perilaku teman-teman ya, karena saya sendiri belum pernah kerja di kantoran ya. Jadi waktu itu teman-teman yang seangkatan saya ya, yang honor ya, yang ada 5 orang itu lucu-lucu juga gitu loh. Jadi masih lugu-lugu ya. Jadi kalau cara berpakaian itu kan juga masih terbawa dengan apa kebiasaan mereka di tempat tinggal dia ya, di lingkungan mereka ya. Jadi agak-agak lucu juga ya, nggak seperti di kantor-kantor lainnya ya. Jadi cara berpakaian itu kan masih belum ada seragam ya. Jadi Masih pakai pakaian bebas ya Pak? iya, jadi masih ada pakai yang apa kayak apa ya, pakai rantai itu ya di celananya, masih pakai celana yang modelnya macam-macam ya, karena memang belum ada seragamnya, masih belum standar ya. Jadi nah kemudian saking lugunya ya, jadi waktu itu ada dikasih kopi ya di termos itu, saya nggak tahu tutupnya yang mana gitu loh. Jadi dibalik gini terus dibuka ya, itu kan tumpah semua. Jadi Jadi saking tutupnya yang di iya bawah. dibuka. Nah, jadi Oh gitu. ambiar gitu loh kopinya Saking ya. nggak Saking taunya iya, itu saking lugunya, termos itu ya. belum Teknologi pernah termos iya. itu Heeh. di tahun 2023. 23 ya. Di tahun 2003. 23. Berarti udah berapa tahun Pak? Dari Aduh. tahun 2003 sampai sekarang 22 Kalau tahun. iya hampir kurang lebih Wah, luar 2002 biasa. tahun. Iya. Kalau sekarang nih Pak, kan KPU ini udah pakai sistem serba digital. Nah, dulu sebelum digitalisasi ini prosesnya gimana nih Pak? Oh ya, jadi kalau dulu itu pertama kali itu komputer itu masih ada cuma 1 unit ya. 1 unit komputer
dipakai untuk administrasi perkantoran, persuratan dan eh, mesin ketik manual itu ya yang tersedia itu. Jadi waktu itu misalkan ya ada undangan untuk acara rapat di KPU ya untuk acara besok gitu ya. Jadi teman-teman itu yang staf itu menyiapkan suratnya itu apa ya? Pakai mesin ketik manual gitu loh. Amplopnya diketik manual ya. Waktu itu kan memang belum ada WA kayak sekarang ya, belum ada scan itu. Jadi surat itu memang hard copy asli ya yang dikirim ke kecamatan ya. Kebetulan waktu itu kan sudah siang hari ya, sudah kemudian undangannya untuk besok ya. Jadi mau nggak mau teman-teman itu harus apa ya menyampaikan surat itu ke kantor-kantor kecamatan di seluruh Kabupaten Gresik ya. Kemudian dulu itu dibagi 3 zona ya, ada tiga staf yang mengantarkan surat itu, zona selatan, tengah, sama utara. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi sudah sore ya, surat itu harus nyampe ke kantor kecamatan, makanya teman-teman itu sampai malam baru balik ke kantor seperti itu. Jadi memang jumlah pegawai saat itu kan sangat terbatas gitu loh. Kemudian peralatannya juga nggak kayak sekarang gitu ya. Jadi memang Sekarang ada WA gitu iya bisa dulu sekali. kalau sekarang kan tinggal ngirim soft copy itu sudah nyampe semua suratnya. Kalau dulu nggak bisa gitu loh. Jadi harus disampaikan surat aslinya itu ke mereka. Selain teknologi, apa perubahan yang paling terasa, Pak? Eh kalau sekarang kan bisa dilihat ya infrastruktur KPU sekarang itu kan sudah bagus ya, sudah layak sebagai kantor ya. Jadi perkembangannya sangat luar biasa ya. Kalau dulu tuh memang belum punya apa ya ruangan untuk rapat gitu loh ya. Jadi kalau ada acara rapat itu kan pinjam di Pemda gitu loh. Meskipun undangannya cuma ya 18 kecamatan itu kan kita nggak punya tempat, akhirnya kita pinjam ke Pemda. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada ruangan rapat sendiri ya, sudah representatif, sudah dingin ya, full AC, juga ada videotronnya juga ya. Kalau dulu memang apa ya serba manual gitu loh ya. Jadi kemudian untuk apa ya peralatan kerjanya ya, perangkat kerja itu sangat luar biasa. Sekarang itu kan sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi banyak sekali alat-alat yang canggih yang bisa mendukung operasional kerja kita kayak sekarang ya. Gitu. Kalau dulu serba manual, kirim surat aja kita harus ke kecamatan masing-masing gitu. Ya. Kita kan ada kecamatan kepulauan seperti Bawean, kecamatan Sangkapura sama Tambak. Iya. Lah itu dulu gimana tuh, Pak? Nah itu dulu tuh sering nggak terundang gitu loh, nggak Sering bisa hadir terundang. karena memang kalau mendadak memang kebanyakan nggak bisa hadir. Ya bagaimana cara kita mengirim ke sana itu kan biasanya di telepon ya. Kalau acaranya nggak mendadak itu mungkin mereka bisa datang ke sini. Kalau agak mendadak ya nggak bisa. Jadi rata-rata waktu dulu itu jarang ikut rapat ke sini karena memang kondisinya kan belum memungkinkan kayak sekarang gitu loh. Seperti itu. Baik. Pak Yanto, pasti sangat banyak pengalaman lucu, unik, bahkan menegangkan. Selama bertahun-tahun di sini, bisa ceritakan Pak beberapa pengalaman yang paling berkesan, mulai dari pengalaman lucu dulu. Kalau lucu banyak Mbak ya. Jadi itu tadi salah satunya tadi teman-teman yang masih lugu itu ya. Nah saya sendiri dulu tuh pernah ya disuruh nganter ambil mobil di kantor bupati ya di rumah dinas bupati di alun-alun ya. Jadi saya ditanyain ya, tolong diantar Mas ke alun-alun ya. Saya bilang Pak saya nggak tahu alun-alun. Saya diketawain sama sekretaris. Iya, Mas nggak tahu alun-alun orang Gresik kan? Karena memang karena saya dulu belum pernah ke Gresik kota itu saya kan masih dari daerah gitu loh. Jadi sampai diketawain sama sekretaris ya.
teman-teman juga yang lain juga sama gitu loh. Jadi masih lugu gitu loh ya. Jadi banyak hal-hal yang Nah, kemudian yang paling berkesan itu waktu itu kalau nggak salah di 2000 berapa ya? 2005 ya. Itu saya yang terima ada telepon kan, telepon kantor berdering, saya terima. Nah, itu ternyata ada ancaman bom gitu loh. Itu Jadi pengalaman yang iya, ya menegangkan. jadi kan saya terima lalu kantor Anda sudah ada bom gitu loh. Jadi langsung saya lapor ke Pak Sekretaris ya. Nah, nggak lama itu banyak wartawan datang sini gitu. Jadi sampai diwawancara wartawan itu saya beberapa kali ya untuk menjelaskan kronologi ada ancaman bom itu ya. Jadi saya sempat sempat viral waktu itu ya masuk Bapak nggak masuk takut koran. waktu itu? Ya takut juga ya karena bisa dibayangkan ya di kerja di tempat ini kemudian ada bom itu kan ya Ada apa teror ya iya seperti jadi itu ya, secara apa ya mental itu kan kena mental gitu loh jadi sampai begitu jadi ya. iya jadi sampai ada wartawan datang pasti wawancari saya gitu loh gimana mas kemarin kejadiannya seperti itu jadi itu yang paling menegangkan ya kemudian ada lagi sih yang waktu itu setelah rekapitulasi ya pilihan bupati tahun 2005 nggak salah ya nah itu setelah rekap selesai malam-malam tahu-tahu masa berdatangan ya masa sudah mengepung kantor kita Demo. iya nah gerbang kita itu dikasih apa ya mobil besar dua jadi kita pegawai KPU nggak bisa keluar gitu loh itu 2 hari 1 malam jadi kita Terkurung di terkurung di kantor kantor kita kantor ini. nah untuk Berapa orang tuh Pak yang terkurung di dalam kantor? ya semua pegawai ya kurang lebih 20 orang lah 20 orang bayangkan ya di sekitar luaran kantor KPU itu masa banyak sekali ya Itu pasca mendirikan pemilihan tenda. bupati dan wakil bupati Iya, Gresik. pasca apa ya? Rekapitulasi. Rekapitulasi. Malam hari kalau nggak salah jam 10 malam selesai. Mereka demo ya. Kita nggak bisa keluar. Kemudian untuk cari makan aja kita harus 1 orang dikawal polisi. Ya, itu bisa dibayangkan betapa takutnya kita semua di dalam kantor ini. 2 hari Iya, dikepung massa terkurung seperti di itu kantor. ya. Ya itu yang Baik. berkesan. Ada pengalaman yang membuat Bapak terharu nggak? Ya kalau terharu ya mungkin ya waktu itu kan apa ya kita sebagai pegawai honorer ya tahu-tahu ada pengumuman pemberkasan nah, kemudian kita diangkat sebagai apa CPNS ya itu kan gimana ya sangat bangga sekali sangat gembira sekali ya bikin terharu ya karena kita nggak nyangka banget ya masih 2004 sampai 2007 diangkat itu kan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Jadi sangat berkesan sekali. Kemudian termasuk teman-teman yang apa ya, banyak yang berbagi ilmu dengan kita itu ya. Jadi saya waktu itu kan memang masuk ke sini kan nggak tahu sama sekali komputer tuh gimana operasionalnya ya. Jadi setiap sore ya sebelum pulang ya teman-teman itu kan baik hati sama saya. Jadi diajari, kamu jangan pulang dulu nanti tak ajari komputer. Sedikit demi sedikit saya diajari. Alhamdulillah sudah bisa gitu loh meskipun masih belum mahir ya tapi alhamdulillah sudah bisa mengoperasionalkan. Ya, itu teman-teman yang luar biasa ya. Banyak sekali ilmu yang kami dapat dari teman-teman yang dulu ya. Seperti itu. Baik Pak Yanto, kalau untuk pegawai muda KPU sekarang apa pesan-pesan Bapak untuk mereka? Untuk teman-teman yang baru ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Selalu belajar karena perkembangan teknologi sekarang sudah semakin canggih ya. Jadi sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Jadi teman-teman saya harapkan untuk selalu upgrade ya, mengembangkan diri. Kalau ada aturan-aturan yang baru dipelajari ya, dipedomani karena sangat cepat sekali perubahan-perubahan itu ya. Jadi kemudian
eh, untuk pekerjaan ya. Jadi jangan sampai pekerjaan itu menjadi beban, itu akan berat. Tapi nikmati saja ya pekerjaan yang kita hadapi. Ya, insya Allah seberat apapun ya, sebanyak apapun pekerjaan akan apa ya terasa ringan ya karena kita mencintai pekerjaan kita ya, menikmati apa yang kita kerjakan ya. Kalau kita jadikan beban ya itu akan terasa berat buat kita gitu. Karena dan saya ingat betul ya di pesan dari orang tua ya. Jadi dimanapun kau berada ya jadilah manfaat untuk sekitarmu. Jadi apapun kita di kantor ya usahakan kita itu bermanfaat ya untuk lingkungan kita, untuk teman-teman kita ya, untuk kantor kita yang mestinya ya. Jadi jangan sampai apa ya gaji yang kita dapat itu tidak berkah itu ya. Jadi kita kerja salah-salahan ya, datang cuma absen nggak ngapain, itu jangan sampai ya. Karena insya Allah kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh apa yang kita dapatkan itu akan menjadi berkah buat keluarga kita ya. Mungkin itu saja pesan-pesan dari saya untuk teman-teman yang baru ya. Tetap semangat, tetap apa ya, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, seperti itu. Terima Baik, kasih. tetap semangat. Bapak, kalau melihat KPU sekarang dan membandingkan dengan KPU yang dulu, apa harapan Bapak untuk KPU Gresik di masa depan? Mudah-mudahan ya KPU Gresik tetap menjadi apa ya lembaga yang independen, yang apa ya, yang dipercaya oleh masyarakat untuk sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan ya. Dan untuk mudah-mudahan SDM-nya ya, para pegawainya juga bisa bekerja dengan baik ya, bekerja dengan integritas tinggi ya. Jadi marwah KPU itu tetap terjaga, dan mudah-mudahan KPU Gresik tetap apa ya sukses ya dan berjaya selalu seperti itu. Amin, semoga sukses dan berjaya selalu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ya, Suyanto sama-sama. atas sharing yang luar biasa. Cerita panjang, lucu, hingga menegangkan tadi di teror bom. Lah, semoga pengalaman Bapak ini menjadi inspirasi bagi generasi muda di KPU Gresik selanjutnya. Baik teman pemilih, terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast KPU Kabupaten Gresik di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.